Sekaligus membuka nih Bu, forum pembicaraan kita pada siang hari ini. Kepada Bu Devi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi siang, wabarakatuh. Mbak Lesti. Selamat Gimana siang, kabarnya? sehat alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Jadi mungkin ini sekaligus menginfokan nomenklatur baru ya untuk Promkes, yaitu Oh, Direktorat Promosi oke. Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Begitu, Mbak Dan Lesti. kesehatan komunitas Pertama-tama ya. kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Forum Kemisan untuk kami dari Direktorat Promkes bisa hadir memberikan sambutan pada siang hari ini. Sebelumnya kami izin mewakili Ibu Direktur yang berhalangan hadir di detik-detik terakhir sebetulnya. Beliau harus mewakili Bapak Menteri Kesehatan untuk acara luring, sehingga memang tidak bisa nyambi ya, Mbak Lesti ya. Kalau sama-sama daring, lalu Ibu Direktur sering sekali mengupayakan agar bisa menghadiri pertemuan-pertemuan yang memang dirasa butuh beliau untuk memberikan keynote speech atau sambutan. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami dari pihak Komisi Kesehatan untuk memberikan sambutan di sore ini. Kemudian yang terhormat para narasumber dari Pak Risanya saya lihat di layar informasinya, kemudian ada Ibu Endang dari Wonogiri, Ibu ini dari Tasikmalaya, luar biasa. Saya mungkin ini baru kesempatan ketiga ya mengikuti forum kemisan. Dan saya lihat di sini luar biasa ya, sudah lebih dari 200. Dan ini memang kalau saya lihat juga ada beberapa perwakilan dari puskesmas, dari dinas kesehatan, kemudian dari kader dan beberapa dari mitra Jokowi. Sungguh luar biasa pertemuan ini tentunya akan banyak manfaatnya insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Devi Ratnawati dari tim kerja strategi KIE Kesehatan mewakili Ibu Direktur Dr. Elvida Sariwati yang berhalangan hadir pada hari ini. Eh, untuk mengawali pertemuan ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang akan segera dimulai kick off-nya di awal minggu depan, insya Allah di tanggal 10 Februari tahun 2025. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan ya kepada media dan juga kepada masyarakat, sehingga tentu saja kami perlu menyampaikan ini ke webinar pada kesempatan siang ini eh, untuk bisa didukung oleh Bapak Ibu sekalian dari berbagai unsur, baik dari dinas kesehatan, puskesmas, kader, dan lain sebagainya, supaya masyarakat nanti bisa terinfo terkait dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis di hari. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekilas saja tentang pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ini adalah sebetulnya salah satu eh, terobosan ya, dan kami menyebutnya ini adalah kado dari negara untuk masyarakat Indonesia, untuk semua masyarakat yang nanti akan dibagi menjadi tiga sebetulnya. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah, ini tentunya untuk anak usia sekolah dan remaja. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis rutin yang memang sudah dilakukan, misalnya untuk sasaran ibu hamil yang memang sudah rutin lakukan pemeriksaan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa beban kesehatan masyarakat Indonesia ini memang tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus penyakit yang memang sangat challenging sekali untuk bisa diturunkan, penyakit kanker, kemudian jantung dan lain sebagainya. Untuk ini butuh sekali agar bisa dideteksi secara dini supaya memang mengurangi tingkat komplikasi dan juga tentunya mengurangi mortalitas juga Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian, pemerintah berupaya agar PKG ini atau kita sebutnya cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis ataupun PKG CKG ini menjawab tantangan ya, menjawab tantangan dan juga permasalahan kesehatan di Indonesia melalui penyediaan layanan screening yang komprehensif yang diberikan kepada seluruh siklus hidup, mulai dari bayi balita, bayinya juga dari bayi baru lahir ya,
kemudian sampai dengan usia lanjut ibu sekalian. Untuk program PKD ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kesehatan, dan kita dorong agar masyarakat ini bisa pelaku untuk mencegah penyakit, juga penanganannya agar lebih parah dan deteksi secara dini. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, karena tujuannya adalah salah satunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, tentu kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, baik dari dinas kesehatan, mungkin komisi kesehatan misalnya, kemudian teman-teman di puskesmas, kemudian teman-teman dari pembangunan lainnya, ibu-ibu kader posyandu. Tentunya kami membutuhkan dukungan agar informasi terkait PKD ini dan juga nantinya pelaksanaan PKD ini jadi um, sebaik mungkin. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini banyak sekali yang harus kita lakukan bersama, yang mulai ada sosialisasi. Jadi seperti ini mungkin kita anggap sedikit seperti sosialisasi ya. Kemudian advokasi kepada baik, kemudian kita kan orientasi seperti itu, kemudian untuk pengumpulan datanya, pasien kes di seluruh sumber daya, dan nanti kemudian ada identifikasi gap-nya, dan juga sampai kepada monitoring dan evaluasi. Tentu di sini kami membutuhkan sekian. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk rencana kick off sebagai tambahan informasi akan dilakukan insya Allah di minggu depan, kalau tidak 10 Februari yang akan ada di beberapa titik lokasi. Kami masih menyiapkan untuk kick off ya, dan juga termasuk adanya press conference yang akan dilakukan besok. Jadi Bapak Ibu, ini akan melakukan press conference besok. Setelah itu, insya Allah info terkait PKD ini akan semakin tersebar dengan luas ke masyarakat. Dan harapannya nanti masyarakat semakin banyak yang melakukan pemeriksaan. Tentunya setelah mengunduh Satu Sehat Modern sebagai salah satu media untuk bisa melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis di Fakultas Pelayanan Kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan edukasi yang ada dalam pemeriksaan kesehatan gratis, di sini memang ada dua hal ya, atau komunikasinya, mungkin kalau boleh dibilang komunikasi yang diperlukan ini ada dua. Yang pertama, komunikasi massa. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dan juga kami di Kementerian Kesehatan bisa melakukan penyebarluasan informasi yang semasif mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat terinfo terkait dengan PKD ini dan nantinya mau melakukan cek kesehatan gratis ini di hari ulang tahun dan mau melakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaannya. Jadi jangan sampai ini selesai kepada yuk sudah diperiksa saja, tetapi harus ditindaklanjuti. Misalnya apabila terdeteksi hipertensi, maka apabila anjuran dokter harus minum obat, maka harus dilakukan rutin minum obat, misalnya sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, komunikasi yang perlu dikuatkan dan kami memohon pertolongan dari Bapak dan Ibu, dukungan dari Bapak dan Ibu adalah komunikasi. Bagaimana nanti memberikan komunikasi pada masyarakat setelah memberikan pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya Bapak dan Ibu yang saat ini puskesmas terbanyak bertemu dengan masyarakat dari pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini tentu diperlukan KAP di situ, bagaimana memberikan edukasi sebenarnya, kemudian bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk sering ketika di puskesmas kita bisa manfaatkan pasien di depan seperti itu sambil kita ingatkan bahwa ini ada pemeriksaan gratis. Jadi diharapkan kalau ibu bisa daftar dan kita ke puskesmas seperti itu. Kemudian komunikasi lain yang dibutuhkan adalah komunikasi antar pribadi pada saya menyampaikan informasi hasil screening kepada masyarakat, karena tentunya penyampaian hasil screening ini harus diberikan secara humanis supaya masyarakat juga tidak merasa oh ternyata saya sakit gitu ya. Justru harus dikuatkan dan juga diberikan dukungan agar nanti masyarakat mau melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, karena memang kita tidak berhenti tidak sampai diperiksa saja, tapi harusnya masyarakat itu setelah diperiksa mau menindaklanjutinya, selain obat, kemudian misalnya dari tinggi berarti harus
kontrol rutin ke puskesmas. Nah, itu yang perlu kita kejar Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak berhenti sampai masyarakat hanya melakukan screening kesehatannya saja, tapi harus melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Harapannya nanti setelah ada kick off-nya, kami bisa memberikan informasi yang lebih masif lagi, informasi yang lebih detail lagi terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Kemudian untuk juknisnya, petunjuk teknisnya juga sudah dituangkan dalam Kepmenkes. Barangkali Bapak dan Ibu nanti sudah punya ya, kayaknya di forum kemisan sudah pernah beredar Kepmenkes terkait juknis PKG ini. Jadi silakan dipelajari dan untuk segala informasinya nanti akan kami tuangkan di website Ayo Sehat yang nanti menjadi landing page dari Satu Sehat Mobile, dan nanti masyarakat diharapkan bisa mendapat informasi yang lebih detail lagi, lebih jelas tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian mungkin pesan tambahan dari kami adalah selamat mengikuti webinar hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian eh, semoga bisa mengikuti sampai dengan selesai, sampai dengan ada praktek skenario ya kalau tidak salah ya hari ini ya. Dan kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan semua informasi-informasi dan juga pelajaran-pelajaran yang diterima hari ini dan diaplikasikan di keseharian Bapak dan Ibu beraktivitas dengan masyarakat ataupun misalnya ketika Bapak dan Ibu di puskesmas. Demikian Bapak dan Ibu dari kami. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi Ratnawati. Nah, Bu Devi dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kemenkes RI ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu atas beberapa informasi juga, sambutan dan juga informasi dari Bu Devi yang telah diberikan kepada kita nih ya Bapak Ibu tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Semoga nanti program ini bisa berjalan dengan optimal ya dan kita bisa saling membantu untuk apa namanya optimalisasi dari program ini. Terima kasih Bu Devi atas waktunya dan juga sudah mampir nih ya di forum kemisan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya sesi kita selanjutnya. Eh, pada Pak Risang cek-cek. Halo, halo Pak Risang. Halo, 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 halo Iya. siang, sore, Assalamualaikum. Nah, Jelas. waalaikumsalam. Nah, oke. Nah, Pak Risang, Bapak Ibu semua, kita akan mulai ya mendengarkan nih paparan dari Pak Risang tentang skenario edukasi mengenai pemeriksaan kesehatan dan pencegahan diabetes. Kepada Pak Risang kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lesti. Cek sound dulu nih, suara saya jelas kan ya? Nah, jelas jelas Pak Risang. Jelas ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Salam. ya, sehat-sehat semua, Alhamdulillah. sering-sering olahraga, Eh, makannya jangan malam-malam, jangan Nah, banyak gula, jangan banyak ya. gula ya. Jadi gini, ini sebetulnya proses yang kita ingin lakukan, belajar dari pengalaman kemarin membuat modul, apa namanya Mbak Mbak Lesti? Bu Ami apa modul apa namanya? Tes IVA ya, Oh, tes tes IPA IVA, ya. kanker serviks kan gitu ya. Jadi, apa namanya, yang kita lakukan, pertama adalah kita buat skenario yang kemudian kita bagikan kepada siapa yang mau praktek, "Ayo praktekin nih, praktekin." Habis gitu, baru kemudian kita kumpul lagi, perbaikin-perbaikin, lalu kemudian kita jadikan modul. Nah, akhirnya modul untuk yang tes IVA atau kanker serviks itu udah jadi dan mau di-launch kapan Bu Ami? Di-launching-nya kapan? Lupa ya. Bu Ami. Apa nih kita Februari. mau launching Bu Ami? Yang kanker serviks ini Pak Risan ya. Ya, Iya, yang lupa ya. kanker Kita serviks mau Bu launching Ami. kapan itu ya? Insya Allah Kamis depan kalau jadwalnya Pak Risan. Oke. Sip, sip, Depan sip. Pak Risang. Baik, baik. Nah, itu proses yang sama ingin kita lakukan pada edukasi, KAP untuk diabetes dan pencegahannya. Bukan apa-apa Ibu, Bapak, ini adalah isu yang besar.
besar tuh besar banget bahkan ya, bahkan itu adalah, isu yang namanya juga diabetes ya, diabetes katanya kan, oh, induk induk segala penyakit ya. Berarti juga terkait sama penyakit lain yang lebih serius gitu ya. Ya maksudnya serius tuh dianggap oleh persepsi oleh masyarakat, padahal sama aja sih seriusnya. Coba Bapak ya, sakit gula itu kalau menurut SKI kalau nggak salah ya, kemarin saya ngobrol sama Pak Iwan Irawan, diajarin tuh. Jadi, apa namanya, responden itu dites darahnya, lalu ditanya apakah punya gula atau enggak. Nah ternyata 80% yang darahnya itu membuktikan dia ada masalah dengan gulanya, itu tidak menyadari. Ya, ini gula gula sesaat setelah makan kalau nggak salah ya 2 jam dan juga gula puasa ya. Jadi 80% orang yang punya masalah penyakit gula itu tidak menyadari, gitu, tidak menyadari. 20%-nya menyadari, tapi seperti yang, kantor kami lakukan survei juga terhadap masyarakat warga Indonesia, itu kebanyakan mereka juga kebanyakan ya, tidak tidak menyadari ada masalah dalam kesehatannya dan juga kalaupun nih ya, ini kalaupun ya, itu ada sakit gula, itu kayaknya tidak semua mengambil aksi atau berperilaku untuk mencegahnya gitu ya, mencegahnya menjadi memburuk gitu ya. Kan kadang kala kita, dapetin hasilnya, oh ini pre-diabetes, pre-diabetes. Nah itu istilah pre itu buat saya itu sangat ini ya, berbahaya itu. Berbahaya kenapa? Itu melenakan, "Oh ya belum diabetes nih, oh belum gula nih, jadi masih pre." Dan pre itu jadi tanda masih boleh santai, ya, bukannya malah membuat kita gerak ya, melakukan perubahan-perubahan pada diri kita gitu. Seringkali itu membuat orang jadi lebih santai. Kenapa begitu sih ya? Kenapa orang yang sebetulnya menyadari tapi tidak mengambil aksi, itu balik lagi karena kebanyakan diabetes itu tidak terasa sakit oleh, orangnya gitu ya. Ya kan paling cuma lemes-lemes, kadang kala gitu ya. Entar udah lemes, lapar, makan lagi kan beres tuh ya, naik lagi gulanya gitu. Atau ya paling kencing malam-malam gitu, sering gitu, atau kesemutan, paling cuma itu aja gitu. Jadi tidak didefinisikan sebagai sakit yang serius oleh, warga. Sehingga seringkali itu diremehkan, "Ah, cuma gitu aja," gitu ya. Tapi ada juga sih sebetulnya yang orang tahu, menyadari tapi dia malu gitu, membuat membuat jadi malu, "Oh saya diabetes, berarti kan saya punya masalah dengan perilaku saya gitu." Jadi itu terus terang diabetes itu ada unsur stigmanya juga, ada stigma yang buat malu orang. Walaupun ya stigmanya tentu saja tidak seperti stigmanya TBC. Kalau TBC kan dijauhi gitu ya, dikucilkan, karena takut ya, takut akan penyakitnya yang mudah menular gitu. Orang kan kalau taunya, oh lewat udara, seolah-olah tidak bisa dikontrol. Nah, kalau diabetes kan bukan sesuatu yang menular, tapi orang kemudian disalahkan, atau menyalahkan diri sendiri gitu ya, atau buat malu gitu ya. Ada rasa itu juga, sehingga ada sebagian orang juga tidak terima ya, tidak terima. Kalau saya termasuk ya saya juga termasuk yang sakit diabetes juga, waktu Covid tuh, sebenarnya udah pre itu sebelum Covid, cuma kan pre, ini masalah masalah pre-diabetik itu istilah yang membuat saya terlena juga waktu itu. Terus kemudian Covid, di rumah aja makan nggak karuan gitu, nggak olahraga. Nah itu dia, akhirnya dari pre menjadi, diabetik betulan gitu ya. Wah ada rasa nggak terima juga, walaupun kalau buat saya rasa nggak terima saya larikan jadi olahraga, nggak karuan. Makanya pernah jadi hipoglikemik juga gitu, tambah lebih berbahaya. Nah ini persoalan sakit gula ini. Nah, terus gimana dong strateginya secara pesan gitu ya? Ini belajar secara pesan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita turunkan gitu menjadi menjadi materi edukasi gitu ya, menjadi, materi percakapan jadi lebih mudah. Jadi gini, mmm, kan sakit gula itu, baik orang yang sudah mengalami, menyadari atau tidak, ataupun orang yang belum mengalami, itu kan dianggapnya ya penyakit gitulah gitu, nggak itu aja kok. Bukan sesuatu yang berat tuh, bukan sesuatu yang menakutkan. Nah kalau gitu, supaya buat orang itu mau beraksi, mestinya kita harus tarik sesuatu yang menakutkan. Tetapi yang menakutkan itu ada di sekitar dia, ya.
Jadi sekitaran, ada relevansinya gitu. Oh oh bapak saya, oh iya kakek saya, oh oh kakak saya, jadi ada sekitar dia. Nah, sesuatunya itu apa? Nah, ini yang kita ketemu. Kita harus tarik ngomongin diabetes itu, terkait dengan penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Ya yang jelas secara ilmiah pun terkait gitu ya. Apa misalnya? Stroke, jantung. Itu pasti ada di sekitar kita yang meninggal atau sengsara, cacat gara-gara stroke atau jantung, ya pasti ada itu. Jadi itu bisa dijadikan titik tolak untuk ngobrol. Ya, jangan ngomong diabetesnya, langsung jangan. Karena diabetes itu sesuatu yang diremehkan, satu yang nggak penting, satu yang ya gitu-gitu aja gitu. Bukan saya, orang saya nggak apa-apa gitu, karena nggak ngerasa sakit. Tapi kita harus cari topik-topik awal yang buat orang itu, ya itu ngeri, menakutkan. Nah udah itu, stroke sama jantung. Kan yang meninggal tuh tinggi kan setiap tahun. Stroke 330.000. Wih, orang Indonesia setiap tahun meninggal 330.000 gara-gara stroke. Lalu yang meninggal gara-gara jantung 300.000. Jadi total-total 630.000 orang meninggal karena dua penyakit ini. Pasti ada di sekitar kita. Ya saya ngomong gini sekitar kita mau jelas saya juga ada gitu. Jadi obrolannya mungkin kita tarik dulu di penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian tinggi. Nah, setelah itu baru kita tarik ke diabetes. Jadi narik obrolannya seperti ini. Karena kalau kita langsung ngomong diabetes, nggak masuk nggak dapat gitu loh, emosinya nggak dapat, ya. Nah, oke, itu latar belakangnya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, tujuannya apa nih kalau kita buat edukasi? Macam-macam, bisa kita, tujukan untuk ngajak orang, periksa kesehatan atau tes kesehatan, periksa kesehatan gratis PKG, ya boleh itu, gitu. Atau ngajak orang untuk memulai aksi pencegahan, olahraga, kurangi karbo sederhana gitu ya, banyakin makan sayur mayur, tidur cukup, tidak stres dan lain-lain. Nah itu juga boleh tuh, ya. Tapi dengan catatan ya, 2 perilaku ini adalah 2 perilaku yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma tes darah, itu kan cuma datang, crut, diambil darahnya sedikit, setelah itu udah. Artinya itu bukan pelaku yang berulang. Tapi kalau ngajak orang untuk olahraga misalnya, oh olahraga untuk pencegahan misalnya, oh harus apa, 30 menit minimum gitu sekali olahraga, setiap hari lah lebih bagus. Harus dikombinasikan ada ini, apa namanya, beban, latihan beban. Kenapa latihan beban? Oh, karena itu untuk memperbesar massa otot. Oh, ototnya dibuat berat gitu, gede, berat gitu ya. Karena apa? Oh, karena itu adalah masuk dalam ini sistem metaboliknya. Jadi kalau ototnya gede, berat gitu ya, maka dia akan gampang makan gula. Gitu ya. Eee, kurangi karbo sederhana. Karbo sederhana kan kalau kalau masuk ke tubuh itu kan langsung itu naikin gulanya langsung melonjak. Nah, yang kayak gini-gini itu bukan kegiatan yang sekali udah gitu. Kalau tes darah ya 3 bulan sekali lah gitu ya, 3 bulan sekali gitu atau sebulan sekali gitu, udah gitu, cuma sekali doang. Tapi kalau pencegahannya seperti olahraga, makan yang dibenerin gitu, tidur dan sebagainya, itu adalah jangka panjang. Makanya nanti butuh teori berbeda nih, butuh intervensi berbeda. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau main-main ke Linktree-nya, Lapangan Kecil ya, Lapangan Kecil, ini nih si forum forum Kemisan gitu, atau RCCI, itu cek aja nanti, ada presentasi atau ada sesi tentang FBM namanya, Folk Behavior Model. Jadi itu salah satu, cara intervensi perilaku yang kita arahkan bukan untuk perilaku sesaat, sekali, 2 kali udah gitu ya, tapi perilaku jangka panjang, membentuk kebiasaan, yang buat kebiasaan. Kebiasaan sama perilaku sekali, 2 kali kan beda ya. Kalau kebiasaan itu kan harus berulang-ulang, teratur, berkala, dan itu tidak bisa mengandalkan motivasi.
nggak bisa ngandelin semangat, "Oh semangat maka olahraga, kalau nggak semangat nggak olahraga." Nah itu artinya olahraga kita mengandalkan semangat, kan semangat kita turun naik masalahnya. Nah karena itu harus mengandalkan yang lain lagi, jangan hanya mengandalkan motivasi itu semangat supaya kita berolahraga ya. Nah itu ada di sesi itu ya tentang FBM atau Folk Behavior Model ya. Nah Bapak Ibu sekarang, nah gini, kalau kita nanti lemparkan itu konsep tadi ke edukasi, khususnya edukasi kelompok, nah proses sama standar edukasi kelompok gaya CAP itu 4 tahap gitu Bapak Ibu ya. Kalau buat Bapak Ibu yang sudah jadi pelatih, atau master trainernya kayaknya banyak di sini nih, atau jadi edukator untuk CAP mungkin udah terbiasa. Ini mungkin sedikit ngulangnya buat, mereka yang belum terbiasa ya, atau belum pernah ikut pelatihan KAP ya. Jadi kalau KAP kelompok itu Bapak Ibu ya, itu ada 4 bagian, 4 tahap. Tapi 4 tahap ini bukan seperti tahapan yang satu selesai, mari kita masuk ke tahap kedua, selesai, mari kita enggak gitu. Jadi tidak diskret atau tidak terputus-putus gitu, tapi ngalir aja, ngalir gitu ya. Nggak terasa antara satu dan 2 bedanya nggak terasa. Ini sih cuma kita teorikan saja, harus ada 4 langkah, ya 4 langkah. Satu pemanasan. Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu. Ingat tadi ya, kalau diabetes itu ada sedikit stigmanya, paling nggak buat malu ya, buat malu gitu. "Ih, orangnya makannya kebanyakan sih," gitu ya. Ini diabetes 2 ya berarti ya, tipe 2. "Oh, ini orangnya rakus sih, gagas makannya." Itu kan ada sesuatu yang bisa buat orang malu gitu ya. Makanya pemanasannya itu jangan sampai dilupakan ya. Buat orang ketawa dulu, senyum, saling kenal gitu ya. Nah, caranya gimana? Oh, banyak tuh caranya. Entar kita tanya teman-teman pelatih di sini ya. Banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Permainannya banyak. Di Linktree-nya Forum Kemisan atau RCC itu banyak tuh, apa namanya, kumpulan permainan, kumpulan lagu, gitu, bisa dimainkan. Nah, yang kedua, bermain dan belajar. Ingat, topik kita diabetes, ya, tapi karena diabetes itu ada sedikit rasa memalukan gitu ya, atau ada sedikit penolakan. Kalau orang kena jantung nggak akan nolak, "Oh, saya nggak jantung kok," nggak akan gitu, nggak gitu. Tapi kalau orang diabetes gitu, "Oh, Bapak diabetes nih, HB, 1AC-nya, 7." "Alah 7, belum 10." "Ah, nggak apa-apa ini sih, kemarinnya saya makan banyak tuh karena lebaran," misalnya gitu. Ada penolakan-penolakan gitu ya. Jadi apa, eee, kita nggak masuk, topik diabetes di depan, jangan. Ya, seperti juga tadi strategi pesannya, kita masuk ke penyakit-penyakit yang dikenal dulu, berbahaya dan dikenal, ya. Maka masuklah di bermain dan belajar ngomongin tentang jantung, stroke, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita belajar lagi, baru kita masuk atau kaitkan dengan diabetes, diabetes, ya. Ah, jadi masuknya smooth gitu. Orang mikirnya kan jantung sama stroke yang disepakati bersama berbahaya, saya juga nggak mau. Setelah itu baru masuk ke diabetes, dengan cerita perumpamaan gitu ya. Ngobrolinlah tentang diabetes itu, baru kemudian kita kunci komitmen ya. Nah ini tahapannya sama seperti tahapannya KP edukasi kelompok ya, cuma strategi pesannya seperti tadi ya. Nah ini yang tentang diabetes, ada rasa malunya. Terutama nanti kalau Bapak Ibu edukasinya ke kelompok orang yang ada gulanya gitu, ah, ini harus agak-agak dinetralisir, ya. Ingat teknik-teknik netralisir ya. Ini biasanya kita pakai, untuk pembicaraan sulit ya biasanya ya. Kan ada tuh topik KP itu pembicaraan yang sulit, kemarin tuh kita bahas tentang kebanyakan gizi ya, gizi, sulit, itu kan sulit kan, anaknya stunting. Kita nggak bisa bilang, "Bu, anak Ibu stunting." Ya marah lah dia. "Bu, anak Ibu ternyata kurus nih, Bu." Roasting roasting. Ya marah lah pasti ya. Jadi kita nggak boleh ngomong seperti itu, bahkan kita harus menunjukkan bahwa kasusnya itu bukan kasus yang luar biasa banget, tuh jangan usah takut lah gitu ya. Cuma caranya jangan jangan eksplisit seperti saya kayak saya tadi gitu. Jadi gini, kadang kita harus mikir gini, kalau kita pengen menenangkan orang, kita nggak bisa bilang, "Bu, tenang ya Bu ya, Ibu nggak usah khawatir." Tambah khawatir orang.
Jadi orang tuh kadang-kala berperilaku, bersikap tuh sebaliknya daripada pesan kita. Kalau dalam, kasus-kasus yang kritis. "Wah, Ibu nggak usah khawatir Bu, tenang aja." Oh, justru nggak tenang. Makanya caranya tuh harus cara yang tidak langsung. Nah, ini contoh menetralisir. "Oh, bisa dikontrol kok ini," gitu. "Ini nggak selamanya, 11, HB1 aja enggak, bisa turun kok." Atau saya juga ngalamin. Saya ini cocok untuk ini ya, edukator diabetes karena saya juga mengalami gitu ya. Walaupun sekarang udah saya turun-turunkan tuh HB1-nya saya coba turun-turun gitu ya. Walaupun masih dalam kategori pre sekarang, setelah setahun berjuang. Nah, saya juga ngalamin, jadi saya bisa ngasih contoh. Kalau kita ada, contoh ya kita bisa bilang, atau anak kita juga, atau orang tua kita juga. Jadi bukan sesuatu yang asing lah gitu. Kadang kala itu memalukan karena asing, wah saya cuma satu-satunya gitu. Tapi kalau dibilang, "Oh udah banyak kasusnya," gitu, "oh emang lumayan banyak nih untuk usia-usia seperti Bapak nih." Nah dia agak tenang gitu loh. Ini namanya teknik menetralisir ya, supaya tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang nakutin banget gitu, atau membuat dia merasa, "Oh saya satu-satunya nih yang ngalamin ini," gitu ya, kan enggak ya, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, untuk skenario, saya nggak akan bahas skenario secara full kan, karena, asumsinya kita masuk ke AP, tapi ke AP langsung ke tahap 2 3 aja, karena kuncinya di sini, ya. Bahkan nanti Bapak Ibu kalau melakukannya ke AP itu dalam konteks, perorangan, juga bisa dipakai nih, ya. Apakah berhasil? Nah, itu justru kami menunggu ibu bapak untuk praktek ya. Nah, gini, model pertanyaannya adalah model pertanyaan fakta, emosi, penilaian, komitmen. 4 ini ya, di dalam 2 tahap KP. Pertama, pertanyaan fakta, itu untuk bangun relevansi, untuk bangun sesuatu yang nggak ada, bukan sesuatu aib, ini situasi seperti ini memang gitu ya, kesan-kesan seperti itu. Jadi lebih ke fakta aja. Makanya kita kalau dalam edukasi kelompok kita tanya, "Ada nggak keluarga atau kerabat yang kena jantung atau stroke? Bisa nggak cerita? Yuk cerita cerita yuk." Nanti, ada jangan dulu cerita, kita tanya, "Ada nggak?" "Oh saya ada." "Siapa?" "Oh ada." Jadi cerita ada dan tidaknya aja, dan siapa gitu ya. Nah, udah pada cerita, yang biasanya banyak ya, saya pernah melakukan ini ke teman-teman guru, juga pernah karena guru termasuk yang ini ternyata stresnya tinggi ya. Jadi kalau kita tanya, ada nggak ya kalau guru-guru yang pensiun itu, kok kemudian sakit jantung, sakit stroke gitu. Oh ternyata banyak gitu ya. Siapa? Oh ini dia si ini. Wah gitu ya. Ini pertanyaan fakta. Lalu kemudian kita minta dia cerita. Gimana kejadiannya? Siapa tuh? Terus sekarang gimana? Cerita-cerita dong gitu. Ya kalau kelompoknya besar misalnya kita berhadapan sama kelompok 40 orang, ya kita buat aja kelompok kecil, 10-10 misalnya atau 5-5 gitu ya. Udah ceritanya dalam kelompok. Nah ini, adalah pertanyaan-pertanyaan emosional yang fungsinya itu untuk membuat orang punya perasaan senasib sepenanggungan gitu loh, dan punya emosi ke isunya, isu jantung sama stroke. Nah gitu ya. Oh, sekarang lumpuh itu separuh badannya. Setiap pagi itu, eee di kursi roda terus diantar sama didorong sama anaknya kemana, ke keliling-keliling kampung gitu. Kasihan deh dia, belum bisa jalan nih udah setahun lebih. Wah, kayak gitu ya. Biar aja cerita cerita. Masing-masing orang punya cerita, karena banyak kasusnya ya. Nah, lalu kemudian antara pertanyaan emosi sama penilaian ya, itu kita harus isi dengan pembelajaran yang mengaitkan antara jantung, stroke ya, dan gula. Nah, ada 2 konsep yang harus, apa namanya, dipahami warga. Pertama itu, jantung dan stroke itu bukan dadakan. Nah, yang dipikirkan warga kebanyakan saat ini jantung tuh dadakan. Ya, saya nggak kalau ibu bapak mungkin sebagai orang kesehatan pasti mikirnya nggak kayak gitu. Tapi kalau warga biasa, dadakan. Makanya kok kalau kita dengar ya ungkapan-ungkapan orang yang temannya sakit jantung kan gitu kan ungkapannya. "Padahal kemarin baru ketemu loh. Padahal baru minggu lalu kita meeting. Padahal 2 hari lalu kita makan bersama." Jadi seolah-olah sakit jantungnya itu adalah sesuatu yang dadakan, ya. Nah itu yang sebetulnya harus kita ubah dulu. Nggak ada yang dadakan, nggak ada yang mendadak gitu. Itu adalah akibat kerusakan yang jangka panjang.
atau dalam bahasa kerennya kan kronis gitu ya. Nah, itu satu yang harus ditangani dulu, persepsi bahwa jantung dan stroke itu dadakan. Nah, setelah merubah, mengotak-ngatik persepsi orang tentang itu, baru kaitkan dengan gula, penyakit gula sebagai induknya, ya. Nah, semua ini harus diceritakan dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan membuat orang bisa menarik pelajaran, bisa berpikir, bisa mengingat, dan sebagainya. Nah, itu kan kalau kita belajar KP kan gitu ya. Makanya pakai perumpamaan. Jangan pakai bahasa juknis. Bahasa juknis atau juknis itu berhenti di kantor. Dari kantor ke kampung, nah pakai perumpamaan ya. Nah, udah paham, oh jadi sebab muasabnya, jadi pangkalnya adalah, oh ada kaitan sama apa yang kita makan, olahraga kita, kurang tidur kita dan sebagainya lah gitu ya. Dan itu terkait kemudian dengan gula gitu ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke pertanyaan, yang sifatnya penilaian. Terus gimana nih, Bu? Apa yang harus kita lakukan nih supaya kita nggak kena? Ibu mau kena Ibu? Oh enggak. Nah terus apa dong yang harus kita lakukan? Oh kayaknya saya harus periksa dulu kali ya. Oh kenapa gitu? Saya ada gejala-gejalanya. Oh ya udah periksa. Nah dapat periksa. Oh oh ada juga mungkin yang udah tahu kali ya. Oh kayaknya harus saya ini aja olahraga. Olahraga apa? Nah itu yang kita kejar untuk menjadi sebuah komitmen. Misalnya kalau terkait olahraga, kita harus kejar dulu olahraga yang betul-betul dia bisa lakukan, secara teratur, berkala. Jadi apa nih Bu olahraganya yang kita bisa lakukan dong? Oh ini main golf, yang kita bisa lakukan aja deh, jangan yang susah-susah, jangan yang mahal-mahal. Oh iya mahal, yang mudah apa, kejar gitu, sampai kemudian dia mengungkapkan hal-hal yang, dia bisa lakukan betulan, eee, angkat beban di rumah, jalan pagi, silakan gitu ya. Nah kalau dalam pertanyaan kunci komitmen kan kita ada 3 cek ya. Kalau cek kesehatan, istilah cek cek bukan cek kesehatan aja, tapi di KAP juga ada. Di dalam pertanyaan kunci komitmen ada 3 cek gitu ya. Cek pemahaman dulu, jadi kita harus tanya-tanya, kalau dia bilang mau, maunya apa, olahraga untuk apa, dan sebagainya. Jadi kita harus tanya-tanya dulu ke orangnya, supaya orangnya itu mau melakukan sesuatu itu berdasarkan pemahaman yang benar. Kenapa begitu? Ya karena orang Indonesia tuh kalau bilang mau atau iya, maka belum tentu mau atau iya. Orang kita tuh bilang, "Iya iya," cuma sekedar sopan santun aja. "Bu, nanti diminum ya TTD-nya ya." "Iya," tapi nggak diminum ternyata, ya. "Nanti olahraga ya?" "Iya." Tapi ternyata enggak. Jadi iyanya tuh apa dulu gitu, dicek dulu pemahamannya dia. Yang kedua adalah cek, apa namanya, dalam rangka meneguhkan. Jadi kita sanksikan, tapi dalam rangka meneguhkan. "Serius nih, bener nih mau olahraga, nanti pagi-pagi males lagi, nggak mau gerak lagi." Malah makan duluan. "Oh enggak kok." Nah, kalau dia bilang, "Enggak kok, saya mau gini." Nah, itu berarti komitmennya lebih kuat. Kapan mau mulai? Itu cek 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 rinciannya. Kapan mau mulai? "Ya besoklah saya bisa." Besok gimana jam berapa? Nah, kejar terus rinciannya. Supaya apa? Supaya orang kemudian bisa membayangkan apa yang kelak dia akan lakukan ya. Nah, rumusan yang tadi itu, Bapak Ibu silahkan dituangkan ke dalam apa namanya, aset kalau kalau KAP itu bilang aset ya. Maksudnya adalah bukan benda ya aset tuh. Jadi, apakah permainan, lagu, tebak-tebakan, tadarusan. Jadi model model belajarnya itu jangan ceramah, kita harus hindari ceramah. Karena ceramah itu membosankan. Takutnya gitu ya, takutnya. Bisa apa nih, kita main apa? Misal permainan, oh adu tepuk, jantung janji. Oh, nanti dijelasin sama teman-teman adu tepuk tuh seperti apa. Gula gusar, boleh. Atau tangkap jari, pakai cerita terus nangkap jari. Atau main 3 pihak yang saling mengalahkan, atau apapun itu. Mainnya nanti yang menjadi entry point untuk pembahasan, ya. Pakai lagu, boleh. Pakai lagu, boleh gitu. Lagu apa? Terserah, tapi yang jelas iramanya sudah dikenal oleh warga. Sehingga apa? Sehingga nanti, orang tinggal,
baca liriknya aja gitu, iramanya sudah kenal. Itu sakit jantung tung. Nah, itu pakai lagu apa tuh, Gundul-Gundul Pacul misalnya gitu ya. Atau pakai tebak-tebakan boleh, pakai tadarusan boleh, silakan pakai apapun gitu ya. Tapi permainan itu nanti ngisi di tahap 2 bermain dan belajar dan belajar dan bermain ya. Nah, sekarang tinggal ini terakhir mungkin ya, Mbak Lesti ya, terkait dengan gimana kita menjelaskannya. Usahakan menjelaskannya itu dengan cerita atau perumpamaan. Supaya apa? Supaya orang bisa berpikir, dapat pelajaran, memahami, mengingat. Bukan kata saya itu kata kata agama gitu. Itu tuh cara 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 apa namanya, edukasi gitu ya. Oke. Nah, misalnya ya, nanti kita sama-sama coba belajar, di forum ya, di forum komisan gitu, kita coba, pelajari hal-hal yang mungkin kita perbaiki di perumpamaannya atau ceritanya, apa nih yang kita bisa gunakan. Misalnya, untuk, urusan apa, bukan tiba-tiba, bukan dadakan. Ya seperti motor mogok itu tiba-tiba nggak sih gitu? Ataukah sebetulnya ada kerusakan sebelumnya, yang kecil-kecil terus membesar? Wah, overheat, ini buat laki-laki mungkin kenal ya, overheat, panas gitu. Apakah tiba-tiba overheat terus kemudian berhenti, terus kemudian pistonnya bengkok gitu? Oh enggak kan, jangan-jangan tuh olinya bocor, ya, berkurang, lama-lama berkurang, akhirnya habis, overheat, bengkok pistonnya. Jadi nggak ada itu mogok gitu, piston bengkok gitu, overheat yang kejadiannya tiba-tiba, hari ini karena hari ini gitu. Tetapi itu adalah proses yang terjadi cukup lama, sedikit demi sedikit gitu ya. Nah itu misalnya untuk urusan bahwa penyakit jantung dan stroke itu bukan dadakan. Nah berikutnya ini agak kompleks nih Bapak Ibu nih, jelasin tentang diabetes, gula. Gula di darah itu kan seperti bensin Bapak Ibu. Bensin yang kita beli mau premium, mau Pertamax gitu ya, itu adalah untuk tenaga, untuk menggerakkan tubuh ini, untuk sel-sel kita beraktivitas atau berfungsi lah kalau sel itu ya. Jadi bensin itu, paket-paket bensin itu tuh dialirkan di darah gitu, mengalir ke semua sel-sel dalam tubuh untuk kemudian digunakan agar, berfungsi gitu, ya. Ya buat jalan juga itu kan perlu gula gitu, kalau nggak ada kan nggak ada bensinnya, ya lemes lah. Nah, sebelum dia digunakan, dia harus masuk ke sel itu ibaratnya seperti rumah gitu, di depannya ada satpam, dibukain pintunya, "Ya silakan masuk, ya silakan masuk," tutup lagi, "Ya silakan masuk," tutup lagi gitu ya. Nah, cuma gini Bapak Ibu, ada kalanya itu paket-paket bensinnya, ya, itu diantarnya terlalu sering dan terlalu banyak. Buka lagi pintu, satpamnya buka lagi pintu, mempersilahkan, buka lagi, mau keseringan gitu. Keseringan masukin bensin. Kadang kala pas lagi udah penuh juga diminta dimasukin. Terus udah penuh diminta dimasukin, kan kesel tuh lama-lama tuh, kesel lama-lama si satpamnya. Sehingga satpamnya udah nggak mau terima lagi, "Ah bosen ah, apaan ini bensin mulu nih." Ditutup pintunya. Akhirnya apa? Akhirnya paket bensin itu nggak bisa masuk. Ya, bahkan ketika di dalamnya itu sebenarnya bensinnya udah berkurang, udah nggak ada, tapi si satpam saking keselnya, itu nggak kasih masuk. Nah ini, itu biasanya gara-gara, paketnya datang keseringan dan terlalu banyak. Nah itu biasanya terjadi kalau kita makan atau minum, makanan yang tinggi gula, terutama yang bisa diolah dengan cepat gitu. Jadi misalnya kita minum manis, ya. Teh manis, masuk ke dalam, pencernaan, langsung jadi gula gitu mengalir ke dalam tubuh. Wah, makan makanan, karbohidrat tapi yang sederhana. Sederhana tuh biasanya yang, apa namanya, yang diproses, ultra proses. Prosesnya tuh sampai ibaratnya dihancur banget ya. Tinggal udah nggak ada zat gizinya lagi tuh, sedikit gitu ya. Kayak misalnya di pabrik, pabrikan makanya bahaya makan pabrikan tuh kayak gitu ya. Biskuit, tuh, roti gitu ya. Itu masuk ke dalam, sistem pencernaan kita, langsung mudah menjadi gula. Nah, akibatnya darah kita tuh kebanyakan paket gulanya gitu. Nah, itu yang membuat si satpam itu kesel.
Nah, kalau udah nggak masuk gitu ke dalam sel-sel gara-gara pintunya ditutup, terus gimana? Ya dia muter aja, muter dalam tubuh, di dalam pipa darah itu, muter. Nah, kadang-kala karena udah nggak dapat pintu masuk, akhirnya dia ngendap gitu, capek kali muternya, ngendap ngendap, ngeras, jadi flek. Nah, kalau flek itu atau endapan itu, kerak itu adanya menuju jantung gitu, maka kan kalau namanya ada sumbatan jadi kecil gitu ya, kecil gitu, sehingga darah itu yang masuknya sedikit. Nah, kadang-kadang berhenti. Oh, kalau berhenti gitu, jantung nggak dapat apa, suplai darah gitu, nggak ada energinya, ya berhenti, nggak ada tenaganya, berhenti, tak, udah, cek, kolaps, ya. Atau kalau pembuluh darahnya itu, pipa yang tersumbat itu adanya di kepala gitu, ya udah, darahnya neken gitu, neken, tapi, pipanya itu ada sumbatan, kerak, akhirnya pecah, pluk, pecah kan atau kanan gitu, tapi ditahan gitu, pluk, pecah. Pecah, udah stroke gitu. Kalau stroke-nya di mana, ya udah lumpuh, karena lumpuhnya seumur hidup. Senior saya ada tuh, sampai lumpuh, koma koma terus gitu. Terus akhirnya meninggal, meninggalnya pun stroke lagi, dalam keadaan koma. Jadi begitu sadis itu ya stroke itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu model ceritanya. Nah, ini prosesnya, tetap kita lalui yang 4 ini, tapi dengan apa, skenario obrolan seperti ini. Saya berhenti di sini dulu mungkin ya, Bapak Ibu ya, kelamaan, takutnya bosen. Mbak Lesti Mbak Lesti, silakan Oke, silakan, Pak oper oper. Risang. Pak Risang, makasih banyak Pak Risang, sharing skenarionya ya Bapak Ibu. Eee, kita nanti kalau semisal ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu boleh mulai di chat di kolom chat-nya boleh ya dari sekarang. Nanti boleh langsung juga memberikan, pertanyaannya pada saat sesi tanya jawab setelah Bu Endang ini dan Bu Heni untuk sharing pengalaman. Bu Endang dari Puskesmas Wonogiri 2. Silakan Bu Endang. Gimana Bu Terima Endang, kasih kita mau Mbak dengar nih Lesti. pengalaman-pengalaman Bu Endang nih. Sama-sama Bu Endang, silakan. Ya, selamat siang, Pak Risa, Mbak Lesti, dan rekan-rekan semua. Saya dari Puskesmas Wonogiri 2. Ini eh, kita memang kerja apa? Saya yakin rekan-rekan semua sudah biasa nggih menghadapi masyarakat ya. Sangat Alhamdulillah, terima kasih dengan adanya kita ilmu KAP itu sangat benar-benar membantu nggih. Kalau saya pribadi nggih, mungkin apa tinggal kebiasaan kita mungkin kalau belum mengenal KAP kan kita edisi lama itu pakai PPT ya Pak Risang yang sangat membosankan. Sekarang tidak perlu pakai PPT, kita sudah kalau kita punya ilmu KAP ya alhamdulillah bisa membuat kita apa memudahkan kita untuk lebih bisa mengedukasi masyarakat nggih. Tapi ini sekedar apa ya? Kan materi kita kali ini kan tentang edukasi agar intinya masyarakat mau periksa istilahnya kayak gitu nggih. Kalau di tempat kami memang penjualan itu ada ini kita sampaikan nggih, ada di dalam gedung maupun di luar gedung nggih. Di luar gedung misalkan di posyandu sekolah, di pertemuan tingkat desa kelurahan nggih. Kemudian kalau di dalam gedung kita biasanya di ruang tunggu pasien ataupun kegiatan prolanis diabetes dan atau prolanis hipertensi. Kalau di dalam gedung itu kan sudah mereka sudah fokus sudah mau periksa ya sebenarnya tinggal kalau yang sebelumnya periksa gigi tapi setelah kita adakan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan terutama DM kita memang langsung biasanya kita sebelum menuju ke DM kita menyampaikannya itu ke penyakit yang tadi seperti Pak Risang jelaskan ya kita nggak langsung bilang DM tapi kita langsung pokok ke stroke ke jantung kanker yang itu kita tarik ke belakang penyebabnya karena hipertensi tinggi, gula tinggi kayak gitu-gitu nggih. Nah, itu yang bisa mengena. Itu kita arahkan baru mereka biar mau untuk periksa nggih. Kemudian kalau sebenarnya kalau di tempat kami pun saya yakin rekan-rekan semua juga melaksanakan nggih. Apalagi ini program pemerintah ILP
integrasi layanan primer ini kan di situ di form-formnya juga ada screening gula juga ya. Ini sangat bisa langsung sudah difasilitasi lewat ILP, kita tinggal ilmu KAP kita terapkan pendekatan, mau mereka istilahnya ter apa ya, kalau kita ibaratnya itu terprovokasi untuk dia mau lebih lanjut melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi misalkan kita sebenarnya kalau di penyuluhan secara langsung dengan orang ya, bukan kelompok gitu ya. Misalkan di posyandu itu pas di LP itu kan langsung langsung satu-satu kita men-screening orang, itu kan sebenarnya kita bisa melihat kondisi umum seseorang ya. Kalaupun sudah kita kenal, kita untuk lebih mengakrabkan gitu kan kita terapkan ilmu KAP kita, salam. Kita nggak langsung menjujuk ke DM ya, tapi kita mungkin melihat kondisi orang tersebut dengan biasanya misalkan, oh misalkan, nah ini kemarin kelihatannya agak gemuk kok ini sekarang agak kurusan ya. Nah, apa diet ya kayak kayak gitu kita basa-basi yang lebih biar mengakrabkan dengan kita, itu kita terapkan. Jadi misalkan biasanya kelihatan gemuk kok ini jadi kurus, kan? Kenapa? Nah, padahal kita sebenarnya mau kita giring ke DM, dia ada indikasi DM enggak? Terus kita pancing. Oh iya, enggak, misalkan dia menjawab enggak, kita enggak diet itu. Barulah kita kita pancing-pancing, sering kencing enggak, terus suka lebih ada rangsangan suka makan enggak, kayak gitu-gitu. Jadi nanti barulah kita coba-coba kita coba lebih lanjut harus periksa gula, karena nanti imbasnya barulah kita ceritakan manfaat pemeriksaan gula itu, kalau biar kita nyaman dalam makan kayak gitu-gitu. Insya Allah itu yang kita lakukan selama ini biar menarik orang untuk mau melakukan pemeriksaan kesehatan, nggih. Contoh misalkan ini tadi, alhamdulillah kita tadi kebetulan ini kegiatan kami tadi hari ini foto saya hari ini kita edukasi apa ya, screening ILP di Posyandu kebetulan ya. Kita alhamdulillah ada usia bapak-bapak yang usianya hampir 65 belum pernah sama sekali periksa, tapi kita tanya apa, kita motivasi dengan usia lebih dari 40 tahun itu idealnya minimal paling tidak 1 kali setahun itu kita harus tahu apa gula darah kita berapa biar kita nyaman. Jadi kita memotivasi mereka juga sih, biar kita kalau makan minum itu tenang. Oh, tiwas kita diet ternyata gula darah kita cuma 90, berarti kita normal-normal aja makannya. Tapi kalau gula darah kita sudah lebih dari 150 atau 200 lebih kan berarti kita harus waspada. Nah, kita biasanya memotivasi begitu nggih, untuk kegiatan apa eh biar orang tertarik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi contoh kayak tadi tuh, alhamdulillah ada bapak-bapak gitu tidak pernah sama sekali periksa lab, tapi kita motivasi akhirnya dia langsung melakukan pemeriksaan lab saat itu juga, karena di Posyandu kita juga menyediakan untuk cek gula darah gitu. Jadi sebenarnya ilmu KAP ini sangat apa ya, sangat bermanfaat nih. Jadi kita ada ilmu-ilmu pendekatan, tegur, sapa, salam itu sangat betul-betul kalau orang kita sudah enak nyaman dengan kita, nah itu dia akan mudah kita masuki, kita ngomong apa kita lebih enak. Jadi yang betul tadi, jadi kita jangan langsung menyasar, langsung bertanya to the point, itu enggak. Jadi kita kita tanya kondisinya dia, istilahnya berakrab-akrab lah istilahnya dulu. Mungkin itu ya Mbak Lesti pengalaman kita di lapangan yang saya yakin teman-teman juga melakukan. Ini kalau yang ini foto ini adalah sudah apa paguyuban Prolanis ya. Jadi mereka kumpulan orang-orang DM yang sudah rutin kita ada perkumpulannya, itu tinggal memotiv. Kadangkala mereka sudah tahu positif DM pun kadangkala kalau tidak rutin kita motivasi, kita edukasi, lelah untuk minum obat. Nah, itu sering banyak sekali terjadi. Jadi meskipun mereka sudah tahu dia sudah penderita DM, tapi kadangkala ada perasaan jenuh untuk kontrol, jenuh untuk
diet kayak gitu-gitu. Makanya tetap kita meskipun pada penderita DM tetap kita motivasi, kita edukasi untuk tetap semangat untuk melakukan pengobatan atau pengobatan secara rutin. Kita misalkan kita biasanya kalau edukasi itu kalau obat itu kita ibaratkan jangan mindset obat, tapi kita anggap kayak tahu tempe aja atau kayak cemilan. Jadi jangan dianggap obat. Kalau dianggap obat kan menjadi beban bagi mereka, bagi penderita gula darah. Biasanya kita mengedukasi begitu. Jadi obat itu jangan dianggap sebagai obat, tapi sebagai cemilan rutin. Karena kan biasanya penderita hipertensi itu memang harus selamanya ya rata-rata itu minum obat. Jadi biar mereka tidak jenuh ataupun mengalami bosan. Mungkin itu aja Mbak Lesti pengalaman kami di Puskesmas eh, baik penyuluhan dalam gedung maupun luar gedung untuk mengajak mengedukasi seseorang ya. Jadi intinya kalau pas screening begini ini kalau saya sih kita harus anu dulu ya, harus apa ya? Jadi orang itu harus tenang dan jangan ada masalah dulu kalau kita ada nggak bisa ya kalau kita harus ada rasa kalau bahasa Jawa itu kepedulian. Nah, kalau kita punya rasa peduli terhadap orang untuk terhadap kesehatan itu apa dia peduli gitu. Kalau kita sudah punya kunci eh, ada keinginan itu nanti istilahnya pasti tidak hanya menjalankan tugas lah dalam screening ataupun kita bertugas itu tidak hanya rutinitas oke memang gaweanku gitu biasanya nggak nyampe ke masyarakat. Tapi kalau kita bekerjanya dengan hati, insya Allah mesti akan menghasilkan orang yang pertama itu tidak mau periksa itu akan jadi mau. Mungkin itu aja Mbak Lesti pengalaman kami di Puskesmas yang saya kira rekan-rekan semua juga sudah punya lika-liku sendiri ya, sesuai karakter masyarakat masing-masing. Terima kasih Mbak Lesti. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Lesti, monggo. Terima kasih banyak Bu Endang atas sharing pengalamannya Bu Endang, luar biasa. Jadi anggaplah obat itu seperti cemilan ya Bu, karena setiap Iya, hari gitu ya harus ini. Terima kasih Bu Endang tadi sharing pengalaman itu yang nih Pak dilakukan ke Tanang. masyarakat di Wonogiri ya. Nah, selanjutnya kita pengen denger nih gimana pengalamannya Bu Heni. Nah, Bu Heni, Siap, Bu halo. Lesti, siap. Halo, Oke, halo. Bu Heni. Ada. Aman ya? Bu Heni ini dari Siap. Dinkes Kabupaten Tasikmalaya ya Betul. Bapak Ibu. Tasikmalaya, Nah jadi betul, betul. Bu Endang dan Bu Heni ini juga merupakan pelatih kita nih, pelatih dari Forum KAP. Beliau juga sudah sering memberikan edukasi dan melatih teman-teman dan juga warga di tempatnya masing-masing nih tentang KAP. Jadi kita luar biasa ini ya, ibu-ibu bisa sharing pengalamannya. Silakan Bu Siap, Heni, siap. Siap, dipersilakan. terima kasih Bu Lesti atas waktunya. Mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Heni Handayani, Hanibani Switi, jangan lupa. Kemudian saya Ketua panggung. bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya pada siang hari ini. Senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu senior saya nih ya, yang sudah malang melintang di dunia perkaapean. Baik, Bu Lesti, mungkin saya ingin sharing juga terkait edukasi menggunakan teknik KAP di berbagai topik-topik. Salah satunya adalah screening untuk penyakit diabetes. Dan mungkin kalau di Dinas Kesehatan kita sasarannya lebih banyak ke SKPD atau tempat institusi. Karena memang kalau untuk ke lapangan kita perlu join juga ya dengan beberapa teman-teman Promkes Puskesmas. Nah, kalau misalkan di Puskesmas juga sering diajak untuk kegiatan-kegiatan edukasi di luar gedung, salah satunya untuk teman-teman Prolanis. Nah, kalau misalkan teman-teman Prolanis kan memang sudah tahu ya, mereka itu memang nantinya akan digiring ke PKG atau akan digiring ke pemeriksaan atau cek gula darahnya seperti apa, kolesterolnya seperti apa. Nah, kalau misalkan di tempat kerja ini rata-rata mereka itu apa namanya tuh belum paham terhadap masalahnya dia sendiri. Kadang kita itu mau ngasih edukasi tentang
penyakit tidak menular seperti diabetes tadi, itu biasanya seperti halnya yang tadi Pak Risang katakan, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan dulu seputar ketakutan mereka terhadap penyakit tidak menular. Kalau misalkan apa namanya kayak kemarin lihat nggak di televisi misalkan Marisa Haque meninggal, terus siapa artis-artis yang dikenal meninggal. Nah mereka itu akan berpikir bahwa oh ternyata apa mati mendadak itu ya, maksudnya jantung itu juga akan menyebabkan risiko kematian yang memang salah satu penyebabnya bukan hanya dari penyakit jantung itu sendiri. Nah, kalau misalkan sudah dilemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri nanti akan mengetahui permasalahan yang akan dihadapi gitu. Baru setelah mereka tahu, sasaran kita tahu, dan dipertanyakan di jawabannya menggiring ke opini yang nantinya akan kita jelaskan. Nah, di tahapan bermain dan belajar, kita bina suasana dulu supaya mereka itu nyaman atau happy. Kalau di teman-teman kantor biasanya kan sudah pada saling kenal ya, antara karyawan yang satu dan karyawan yang lain. Biasanya saya sering menggunakan teknik-teknik permainan yang nantinya bisa masuk ke inti dari edukasi apa yang akan kita sampaikan. Misalnya tadi seperti Pak Risan katakan ada permainan tepuk, kemudian tangkap jari juga pernah. Kalau tangkap jari rata-rata kan di akhir sesinya ada rasa greget gitu ya. Oh saya kenapa sih sampai ketangkep gitu. Nah nantinya itu bisa kita langsung masukkan ke edukasi apa yang akan kita sampaikan ke sasaran. Biasanya kalau sudah happy mereka akan lebih terbuka, open minded. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang sungkan untuk diceritakan. Nah kalau misalkan sudah ada di tahap belajar, biasanya ada kelompok-kelompok kecil untuk saling bertukar pikiran kayak kayak snowball gitu ya. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan beberapa pernyataan-pernyataan yang nantinya mereka sendiri akan mengetahui gimana solusinya. Kalau sudah ada tahu solusinya, baru kita ambil komitmen, carilah komitmen yang mereka itu bisa menjalankan kegiatan minimal di tempat kerja itu sendiri. Kan rata-rata kalau di tempat kerja sekarang kalau di Kabupaten Tasikmalaya sudah ada surat edaran untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari pada pukul 10 dan pukul 14. Nah, mungkin kita bisa giring mereka untuk komitmennya itu kapan mau melaksanakannya, apakah di tempat kerja Bapak Ibu ini sudah ada implementasi dari edaran tersebut gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nantinya mereka akan melaksanakan itu dengan sukarela gitu kan. Untuk aktivitas fisik biasanya di tempat kerja itu cuma peregangan biasa sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dilaksanakannya rutin, nah mungkin ya bisa mengurangi dari pencegahan penyakit-penyakit tidak menular seperti tadi diabetes. Kemudian kita juga di setiap hari Jumat rata-rata di setiap SKPD sudah ada instruktur senam masing-masing. Biasanya di setiap lobi-lobi ya, di lobi tempat kerja itu biasanya suka ada aktivitas senam, paling enggak jalan kaki, atau di taman-taman yang di depan kantor misalkan ada tempat ruang khusus untuk batu-batu kecil yang untuk jalan kaki setiap hari Jumat. Biasanya itu kita evaluasi lagi kalau kita nanti datang kembali ke SKPD tersebut. Mungkin kalau untuk sharing tentang edukasi KAP terkait penyakit tidak menular, rata-rata kalau di tingkatannya kabupaten kita sharingnya mungkin banyakannya ke masing-masing SKPD atau institusi terkait yang ada di lingkup Dinas Kesehatan. Sebenarnya hambatan-hambatan yang sering dialami rata-rata kadang ada juga beberapa sasaran yang tidak ikut ke dalam kegiatan, maksudnya dirinya ada di sana tapi jiwanya tidak ikut di kegiatan edukasi. Rata-rata mungkin ada alasan dari eksternalnya, mungkin sedang sibuklah atau sedang ada tugas disponya mungkin ya seperti itu. Jadi mereka
kadang ada yang tidak terlalu aware gitu untuk menyuarakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dirinya maupun nanti solusi yang akan dilaksanakan. Mungkin itu sih Mbak Lesti kalau sharing-sharing terkait KAP yang kita laksanakan di beberapa SKPD khusus untuk penyakit-penyakit tidak menular. Salah satunya mungkin diabetes. Terima kasih mungkin Mbak Lesti Amin. dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Heni atas sharing-sharing pengalamannya. Nah, Bu Heni dan juga Bu Endang tadi ya sudah menerapkan juga bagian dari edukasi tentang komunikasi antar pribadi ya, hal-hal yang menyenangkan juga. Ada juga tadi senam bersama gitu ya, Bu Heni ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab ya. Silahkan yang ingin bertanya, boleh, open mic-nya ya Bapak Ibu, dan kira-kira ajukan pertanyaannya atau mungkin bisa langsung pengen nanya ke Parisang atau ke Bu Heni atau ke Bu Endang. Atau Bapak Ibu boleh juga yang mau sharing pengalamannya tentang edukasi diabetes di tempatnya masing-masing ya. Nah, silahkan nih Bapak Ibu. Silahkan silahkan. Saya boleh bertanya, Bu? Iya, Bu, Untuk Pak Risa ya, silahkan. dari Surabaya, untuk diabetes sendiri itu kan Iya, Bu Siti. Halo Bu Bu Siti. Siti Siti Fariha. Iya, silakan Bu. saya pertanyaan kan itu penyakit tidak menular ya, tapi kan mengkonsumsi obatnya kan setiap umur hidup ya kayak gitu. Terus kebanyakan orang itu kalau sudah minum itu kok tidak turun-turun kadar gulanya gitu loh, padahal sudah dijaga katanya sih pola makannya, pola hidupnya juga, olahraga juga kayak gitu. Terus sampai kapan kalau pengen sembuh itu? Apa harus minum terus sampai sampai selamanya kayak gitu loh? Kok nggak sembuh-sembuh gitu loh? Apa nggak ada rentan ini bisa sembuh kalau semua mah seperti ini kayak gitu loh, Bun. Itu aja sih pertanyaannya. Soalnya banyak sih yang ditemui di lapangan itu seperti itu. Matur nuwun, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini bagaimana cara mengkomunikasikannya ya, Bu? Dengan dengan masyarakat supaya mereka juga paham gitu ya kenapa mesti minum obat terus-menerus begitu ya. Nah, silahkan mungkin Pak Risang. Iya, Mbak Lesti, Halo Pak Risang. Iya. ini kan klinis ya, nanti mungkin Dokbas atau Iya, ya teman-teman klinis lain juga bisa ya, Pak. Heeh. jawab. Tapi kalau sesama penderita, saya akan bilang begini, kalau kita minum obat, tapi kalau makan kita nggak dijaga, ya sama aja gitu. Jadi kadang-kala gini kan, ini bahayanya obat ya. Saya nggak mau ngomongin obat dalam rangka apa-apa ya, cuma gini, kadang-kala obat itu menjadi alasan orang untuk makan sembarangan. Dulu waktu muda-muda tuh saya punya teman dokter muda gitu ya, yang dia tuh kalau makan misalnya ke Cirebon ya, Cirebon makan kan ada tuh yang apa, daging apa, soto apa tuh yang wah tambah, terus nggak takut, "Oh nasinya banyak, tenang Sang, saya minum ini." Jadi semacam penetralisir masalah gula gitu. Ya nggak bagus juga gitu. Jadi sebetulnya gini Bu Siti ya, usahakan agar, kalau minum obat mau terus ya terus, tapi kemudian jangan lupa itu perilakunya diubah gitu. Itu sih perilaku makannya, olahraganya, ototnya dibesarin gitu, masak ototnya dibesarin, tidur cukup dan tidak stres gitu. Mestinya sih kalau tidak sampai, ada masalah insulin yang berlebihan mestinya turun juga sih. Tapi nggak tahu mungkin Dokbas bisa kasih ini kali yang lebih benar gitu, takutnya entar saya malpraktek ngomong kayak gini. Iya. Makasih Pak Risang. Nah, kalau dari sisi klinisnya nih, Dok Basra, iya. Atau silakan, Dok Basra, lagi standby kah? Kayaknya lagi Atau itu mungkin tuh, Bu lagi Endang sama mantau. iya, lagi ngisi materi nih beliau. Nah, Bu Endang sama Bu Heni mungkin ada, ini ya, ada kasus yang mungkin tadi ya seperti, sama yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, kalau semisal ada boleh di-sharing Bu, Endang dan juga Bu Heni?
Mungkin gini Mbak, kita kan kenapa harus minum obat? Kita kan makan itu kan setiap hari. Kita kan nggak sama ya kan, kita nggak pernah kok puasa hampir 24 jam itu nggak pernah kita makan. Makanya betul Pak Risan. Jadi minum obat itu kan untuk minum obat, selain minum obat harus diet. Memang kan kalau penderita gula, sepengetahuan saya sih memang kan ya memang fungsinya itu kan ya obat, diet, tidak stres. Kuncinya kan di situ. Kolaborasi 3 item kita sudah diet, sudah minum obat. Kalau mudah stres, suka stresan kan tetap gulanya tinggi. 3 kolaborasi makan dijaga, minum obat sama kelas stres itu kan prinsipnya hipertensi maupun gula kan di situ. Sepengetahuan saya di situ sih. Mungkin ini ada dari medis ya. Tapi sepengetahuan saya kayak gitu. Jadi karena banyak sharing-sharing juga sudah minum obat, Mbak. Saya tuh kalau saya di lapangan gitu rutin minum obat, makan sudah diet-diet ketat. Saya gini kan, apa ini kenapa gula saya kok tinggi? Saya kembalikan satu apa susah apa lebih banyak sedang banyak pikiran Bu kayak gitu, apa sedang susah lah stres lah gampangannya kayak gitu. Betul, dia sedang berpikir oh ya pantas ya itu Bu harus kelola stres kayak gitu gitu. Jadi kalau 3 item itu bagi penderita gula maupun penderita hipertensi saya yakin tidak bisa dipisahkan, ya obat, ya pola makan, sama kelola stres itu kolaborasi yang mesti kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan 3 hal itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Mbak. Makasih Bu Endang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dari Bu Endang obat, kelola stres juga ya, pola makan. Nah, Bapak Ibu yang lain, terutama yang dari medis, yang dokter-dokter, boleh juga nanti di sharing ya Bapak Ibu jawabannya di kolom chat ya. Nah, kita boleh ke yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang raise hand nih, ada Bu Nelly, Bu Nelly. Halo Bu Ya, Nelly. Lesti. Nah, silakan Bu Nelly. Ya, baik. Selamat siang. Selamat sore di sini, sudah sore. Iya, udah sore ya. Bu Nelly di mana nih? Di Kupang ya? Iya, Iya. Silakan Bu Nelly. baik. Terima kasih. Di sini saya sangat teredukasi sekali dengan materi hari ini tentang diabetes. Diabetes, kemudian hipertensi, stroke, itu merupakan penyakit-penyakit, biasanya bahasa kerennya itu dibilang silent killer. Jadi dia pembunuh secara diam-diam, Balesti. Nah, di sini saya punya pengalaman tentang edukasi untuk para lansia dan di posyandu lainnya terkait pencegahan pada sasaran yang sudah terkena diabetes dan yang belum. Nah, di sini saya punya lagu Bu Lesti, bolehkah saya nyanyi? Boleh dong. Nih kita kangen nih suaranya Bu Nelly nih. Banyak lagu nih belum. Gimana Bu Nelly? Iya. Ayo. Dibuka dong kameranya Bu Nelly, kameranya dibuka dong. Kangen Nah nih. iya, biar kelihatan juga ya gimana nih mimik wajahnya bernyanyi biar kita bisa ikutin ya. Maaf, di sebelahnya masih ada kegiatan, jadi saya lagi minggir ke. Oke, nggak apa-apa Bu, diwakili dengan suaranya aja Bu. Gimana Bu Nelly? Ya, lagu saya ini lagu edukasi dan di dalam lagu itu sudah menerapkan pola perilaku cerdik dan patuh. Ya. Oke. Ya, jadi lagu ini liriknya Nona Mani, saya, Kalesti dan Bapak Ibu semua. Tadi juga dalam pengantar Marisang sudah jelaskan bahwa salah satu metode yang dibawakan yaitu membuat lagu sehingga kita bisa mengedukasi kepada sasaran. Lagunya seperti ini, Kalesti dan Bapak Ibu semua. Kalau sering kencing waspada, kalau cepat lapar waspada, kalau cepat haus waspada, janganlah dibiarkan. Ayo kita perilaku cerdik, ayo perilaku patuh, jangan ada kata menyerah, solusi hidup sehat. Luar biasa Bu Nelly. Jadi ya lagu ini
mengajarkan kepada kita bahwa kan tanda khas dari gejala diabetes itu ada 3, Kak Lesti. Mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Pak Dokter Basra. Ada yang namanya polifagi, poliuri, dan polidipsi. Kita sering kencing, sering lapar, dan sering haus. Itu tanda-tanda khasnya. Nah, di lagu ini juga menceritakan bahwa kalau kita sudah ada tanda-tanda seperti itu, jangan biarkan. Kita harus ke tenaga kesehatan, ke dokter, dan lain-lain. Untuk bahasa medisnya, kita tidak perlu omong di sini, tetapi yang harus kita lakukan adalah perilaku cerdik. Cerdik, C, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga. Tadi seperti yang sudah Kak Lesti sampaikan juga. Kemudian D, diet secara teratur. I, istirahat cukup. K, kelola stres dengan baik. Tadi mungkin sudah untuk menjawab pertanyaan Ibu, maaf Ibu yang tadi bertanya itu. Kemudian perilaku patuh. Patuh itu periksa kesehatan rutin dan patuhi anjuran dokter. Kalau sudah benar-benar terdiagnosa diabetes, minum obat secara teratur. Kemudian atasi penyakit dengan pengobatan rutin. Minum obat hipertensi, darah tinggi tidak boleh putus-putus. Minum obat gula tidak boleh putus-putus. Kemudian tetap diet dan dengan gizi seimbang. Kurangi makan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian upayakan aktivitas fisik, dengan berjalan kaki juga sudah dapat membantu. Kemudian hindari asap rokok dan alkohol serta makanan-makanan yang mengandung karsinogenik lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan. Semoga bermanfaat, Kak Lesti, Pak Risang, dan Bapak Ibu semua. Nanti videonya menyusul. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Neli. Sebelum menyusul Bu Neli, boleh ya kalian ditulis liriknya gitu Bu di kolom chat ya. Judulnya apa, iramanya apa. Nah, jadi Ibu Bapak Ibu yang lain udah dapat satu alat bantu nih ya kan, toolsnya lagu untuk edukasi mengenai diabetes gitu. Nah, Bapak Ibu ada yang lain yang mau sharing? Adakah? Di jamnya kita sudah jam 14.32 nih. Nah, gimana Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi, sharing pengalaman? Boleh juga sharing perumpamaan gitu ya Bapak Ibu ya, tadi Bu Neli sudah sharing tentang lagu, kalau ada yang pernah membawakan permainan gitu ya, boleh juga sharing pengalamannya nih Bapak Ibu. Silahkan silahkan. Silahkan. Atau Bapak Ibu, tadi kan Pak Risang sudah sharing skenario ya, sudah, memaparkan skenario kita bagaimana mau mengedukasi nih, tentang penyakit diabetes gitu kan. Nah Bapak Ibu, kami juga mohon bantuannya nih, ya. Bapak Ibu boleh menggunakan skenario tadi, dicoba dulu memberikan edukasi tadi kepada masyarakatnya. Nah, kalau Bapak Ibu nih pengen mencoba, nah boleh tuh nanti kontak Bu Ami ya, Bu Ami yang Bu Ami nih selalu ada di forum kemisan dan forum kader nih. Boleh kontak Bu Ami, misalnya Bapak Ibu mau mencoba skenario tersebut di tempatnya masing-masing, boleh dikontak Bu Ami nanti Bu Ami atau kami dari forum KAP akan memberikan dokumen, skenarionya tadi kepada Bapak Ibu, begitu. Nanti kami juga akan, ini ya, minta, pendapat dan masukan Bapak Ibu juga setelah mencoba gitu ya. Setelah mencoba skenario edukasi itu. Gitu Bapak Ibu informasi dari kami. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya Bapak Ibu? Silahkan silahkan. Kita tunggu 5 menit ke depan ya. Ada lagi kah Bapak Ibu? Mbak Lesti, Oh iya, aku ingat ini, Bu Yanti. Iya Mbak Lestinya. Iya Kak, Bu Yanti kan? iya Bu Yanti, saya Iya. buka kamera. Saya Silakan Bu kayak Yanti. Sehat Bu terima Yanti. kasih, Alhamdulillah sehat. Baru sempat lagi nih gabung sama Eh, teman-teman yang ada di tempat Iya. ini ya. Silakan silakan Mbak Bu Lesti, Yanti. mungkin saya sekedar sharing aja kali ya. Kalau di Silakan saya Bu. untuk ya siap untuk menghadapi pasien dengan diabetes, khususnya diabetes tuh biasanya kan di tempat-tempat lansia gitu ya, perkumpulan lansia. Jadi saat kita melakukan penyuluhan itu rasanya dia tuh baru tahu, oh begitu ya, oh ya. Jadi
pertama yang harus kita tahu adalah apakah dia sudah punya informasi yang jelas terkait penyakitnya atau belum. Jadi kalau dia tidak tahu tuh penyakitnya, hanya minum gitu, minum obat saja sesuai anjuran dokter, suatu saat dia pasti akan putus obat dan tidak akan terus minum obat. Tapi kalau kita jelaskan secara detail, kalau penyakit ini adalah penyakit yang terus-menerus harus dikontrol dengan obat, rasanya dia mengerti. Kayaknya itu aja sih Mbak Lesti. Ya, terima Iya, kasih baik. buat semuanya, sehat terus. Makasih Bu Yanti. Jadi informasi yang jelas ya tentang penyakitnya seperti apa itu penting untuk diberitahukan ya Bu Yanti ya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing pengalamannya? Silakan. Apakah kita cukupkan nih Bapak Ibu? Nah, sebelum kita tutup Bapak Ibu untuk materi, rekaman gitu ya. Nah Bapak Ibu tadi sebelum masuk ke webinar ini kan ada link Tri Forum Kemisan ya. Nah di link Tri Forum Kemisan itu Bapak Ibu boleh scroll ke bawah. Nah itu akan banyak juga apa namanya dokumen-dokumen kita, rekaman-rekaman dari forum kemisan yang sudah berlalu gitu ya. Nah kita simpan di sana. Jadi Bapak Ibu yang mungkin, tidak sempat mengikuti forum kemisan, boleh tetap melihat rekamannya, boleh juga tetap, apa ya, boleh juga, melihat dokumen-dokumen yang lain, seperti misalnya ada beberapa, paparan materi gitu ya. Kemudian, lagu-lagu tadi saya lihat ada yang bertanya, saya baca ada yang bertanya di kolom chat untuk tools lagu-lagu dan permainan. Nah, di link Forum Kemisan itu juga ada Bapak Ibu ya. Nah, silahkan di-scroll. Tadi Bapak Ibu sebelum masuk ke webinar ini ada ditujukan ke Linktree Forum Kemisan. Nah, boleh tuh dilihat Bapak Ibu, di-scroll ke bawah. Nah, itu banyak tuh dokumen-dokumentasi kita, tentang kegiatan-kegiatan Forum Kemisan, materi, rekaman, kemudian paparannya Parisang gitu ya, paparannya Bapak Ibu yang lain, kemudian ada tools permainan dan lagu. Nah, untuk sertifikat Bapak Ibu, itu juga di flyer yang kami sharing ke, grup WhatsApp, itu juga, Bapak Ibu nanti bisa mengakses sertifikat tersebut. Nah, kami mohon waktunya ya dalam minggu ini, nanti, Bu Ami nih sebagai penanggung jawabnya dan kita di forum KAP nanti kita akan, mengupload sertifikatnya di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya begitu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya menginformasikan jika Bapak Ibu ingin mencoba ya, mencoba skenario tadi yang disampaikan Parisang, pertama dengan pemanasan, bermain belajar, belajar bermain dan kunci komitmen. Nah, Bapak Ibu jika, tertarik nih mau mencoba di tempatnya boleh japri ke Bu Ami, boleh juga minta di grup juga gitu ya. Nanti kami akan berikan Bapak Ibu dokumennya untuk diuji cobakan dan kami juga nanti minta masukannya juga, pengalamannya, apa ya, telah mencoba skenario itu di tempat Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya lagi? Atau dari Parisang, Bu Heni, dan Bu Endang ada yang mau ditambahkan? Sudah Mbak Ran. Ya, Terima sudah kasih. cukup Bu Lesti. Sudah. Terima kasih Bu Heni, Bu Ya, Endang. Parisang? ya cukup, Sama-sama. cukup Mbak Lesti. Cuma gini aja buat teman-teman nanti yang mau ikutan praktek ke lapangan, itu maksudnya praktek ke lapangan di tempatnya masing-masing. Mhm. Buat edukasi di kelompok, terus kemudian nanti di-share hasilnya seperti apa. Nah, cuma nanti setelah skenarionya sudah ada draft yang kita bisa bagi, mungkin kita ketemu sekali lagi membahas skenario itu selangkah demi langkah, ya langkah step by step. Cuma mungkin Oke. bukan di forum kemisan setiap hari Kamis ya, mungkin di luar itu. Sebentar lah, mungkin cuma 1,5 jam gitu, briefing singkat lah untuk praktek kita ya. Oke, Oke, terima kasih. berarti kita mungkin nanti kita kumpulin dulu kali ya Pak yang mau mencoba gitu ya Parisang ya? Ya, betul. Oke. Oke, makasih Parisang, terima kasih Bu Endang, Bu Heni yang sudah hadir menyempatkan diri untuk sharing. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita tutup Bu Ami apakah kita mau cekrek-cekrek dulu nih foto-foto Bu Ami? Halo Bu Ami? Bu Ami. Bu Ami kayaknya lagi Nah, kayaknya Bu turun Ami lapangan lagi itu Bu Ami. Oke. Oke, terima kasih
Pak Risang sudah hadir, Bu Heni dan Bu Endang terima kasih, Bapak Ibu semua terima kasih, luar biasa ini setiap Terima kasih Pak Risa. Kamis ya, mau menunggu forum kemisan sudah. Halo, suara saya terdengar jelas? Ya, Terdengar terdengar. jelas. Oke, maaf. Putus-putus sih, Bu. Iya, saya coba matiin dulu videonya. Nah, makasih ya Bapak Ibu sudah terus mantengin nih forum kemisan. Kita ketemu lagi ya di hari Kamis depan ya Bapak Ibu, nanti dengan topik yang nanti akan kami share kembali ke Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Saya tutup sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Risa. warahmatullahi Terima kasih Pak lagi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya, An-Nisa ayat 128. Gue dikirim ya, bayar lama ya berarti ya? Bayar lama ya dikirim ya? Gak apa-apa ya, masuk aja ya. Iya. Nah, terus kalau yang Ditelepon kepala dinas. Apa perlu dirujuk? Nggak usah itu tak apa ini. yang untuk ASN keluarga Meneng, ngono jare. agak ke bawah sedikit katanya, geser aja lagi berarti. Halo, Assalamualaikum. Ibu nyuwun tolong menpatekno. Ya, Bu. Iku lampu. Ibu kan enggak apa-apa kan? Ayo ngurus pakai. Iku sesene. Oh. Nah, wes. Ibu istirahat toh. Kesel sama Bu. Minta apa ini wes Bu? Mak mopo. No. Eto. Lanang. Lanang iku aku waktu itu sing waktu di rumah sakit kena COVID itu kan ya. 15 dino kan aku nggak mampu. Langsung aku jadi anu ya, ke ambulan terus ditelepon rumah sakit aku ngomong. Pak tidak terus aku sih anu ke rumah sakit tempat itu yang antar kepala rumah sakit Haryoto di rumah sakit tapi ambil itu padahal Dela ini rumah dia antar ke Polo
Enaknya yang ngono. Proses selfie di pas ketika Master 3, Master Dewasa Finansial. Buyar, Dok.